Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan. Dapur yang dikelola sama TNI dan Polri itu hanya kurang dari 2.000 dari 27 ribuan dapur. Pertanyaannya, apakah ada pembeda mekanisme pengawasan yang diterapkan bagi dapur-dapur yang dikelola oleh pihak TNI Polri? Tidak ada sama sekali. Jadi perlu kami tegaskan ya. Seluruh SPPG tanpa terkecuali beroperasi di bawah komando Badan Gizi Nasional. Semuanya itu diaudit secara ketat oleh BPKP. Justru akan malu sekali TNI dan Polri apabila ada korupsi, apabila ada pemasok tunggal, apabila ada markup bahan baku. Justru SPPG yang dikelola oleh TNI dan Polri ini harus memberikan contoh bahwasanya berdampak terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Tidak ada markup bahan baku, tidak ada keracunan, kemudian makanannya sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Hari ini pesannya adalah tidak ada yang kebal aturan meskipun dia TNI, meskipun dia Polri. Karena Presiden sudah menegaskan makan ini urusan yang suci. Jadi jangan coba-coba maling. Presiden sudah dengan bahasa yang mudah dipahami mengatakan kalau koruptor itu diborgol tangannya, kalau koruptor itu dipakaikan baju oren, apakah dia tidak ingat anak dan istrinya? Kemudian Pak Prabowo juga mengatakan sebelum dilantik, saat dilantik, dan sampai hari ini Presiden terus mengingatkan semua kementerian, lembaga, dan badan, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan, dan pasti kau akan dibersihkan. Dan itu juga yang membuat kita optimis dengan program makan bergizi gratis ini. Mengapa kita optimis? Karena baru 19 bulan berjalan, itu sudah tertanam dari pusat sampai daerah. Meskipun dia orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 di BGN, ketika dia melakukan kesalahan, maka akan diproses, maka akan ditahan. Nah, ini penting sekali, karena kalau kita lihat ya, misalnya kayak program makan bergizi gratis di Korea Selatan itu. Di Korea Selatan itu mulai tahun 2011, kemudian di tahun 2015 itu terjadi korupsi. Nah, jadi pemberantasan korupsi dalam program makan bergizi gratis di Korea Selatan itu menjadi titik awal penyempurnaan program di situ. Itu juga yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi kami sangat berterima kasih sekali. Jadi orang-orang yang mengkritik program makan bergizi gratis ini, Mas Heranov, itu sesungguhnya pahlawan gizi. Jadi menurut saya kebijakan ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Saya ulangi ya, bertentangan dengan akal sehat. Negara mengatakan ingin membuka lapangan kerja, tetapi justru memberikan pekerjaan itu kepada institusi yang memang sudah memiliki pekerjaan, polisi dan TNI. Ini logikanya dari mana? Terima kasih tadi kepada Mas Media Askar yang sudah mengingatkan mengenai lapangan kerja. Di setiap dapur itu ada 3 orang SPPI, kemudian lebih kurang 47 orang warga yang bekerja di dapur-dapur itu. Dapur yang dikelola sama TNI dan Polri itu hanya kurang dari 2.000-an dari 27 ribuan dapur. Dan pengelolaan dapur itu pun di bawah komando dari BGN. Sekolahnya diperbaiki, kemudian makan bergizi gratisnya juga diperbaiki. Di tahun 2025 ini 16.167 sekolah diperbaiki. Kemudian tahun 2026 71.744 sekolah ini akan diperbaiki. Ini perbaikan sekolah atau revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi, dan banyak sekali sekolah-sekolah itu yang belum diperbaiki selama 50 tahun terakhir. Sekolahnya diperbaiki, makan bergizi gratisnya juga diperbaiki. Kita ini sebetulnya sudah lama menyadari bahwa makan itu bagian dari pendidikan. Siapapun yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang berasrama, itu biasanya di kwitansinya itu ada uang makan. Artinya makan ini sudah menjadi bagian dari pendidikan. Kalau misalnya saya menyekolahkan anak saya di sekolah yang tidak ada makan siangnya, saya akan menyiapkan bekalnya atau menyiapkan uang jajannya. Kesadaran kita bahwa makan itu bagian dari pendidikan
ini sudah kita praktekkan. Ya. Tetapi baru pertama kali pemerintah dan DPR memutuskan bahwa makan bergizi itu masuk dalam komponen anggaran pendidikan yang harus sama-sama kita awasi. Jadi Semua negara ini berlomba-lomba memperjuangkan masa depan pelajarnya. Ada 2 ciri anggaran pendidikan di masa Pak Prabowo. Ya. Yang pertama, selalu terbesar dalam sejarah. Yang kedua, sesuai konstitusi. Jadi tahun 2025 anggaran pendidikan itu di masa Pak Prabowo 724,3 triliun. Ini juga terbesar dalam sejarah. Kemudian di tahun 2026 769,1 triliun. Ini juga terbesar dalam sejarah dan ini juga sesuai dengan konstitusi. Presiden itu ingin anak Indonesia itu di 2045 dia itu sehat, cerdas dan bisa bersaing. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama sudah berjalan 100 juta orang lebih sekarang sudah mendapatkan cek kesehatan gratis. Baik. Inilah pemeriksaan kesehatan preventif yang terbesar sejak zamannya Bung Karno sampai sekarang. Belum Baik. pernah terjadi ini. Bukan hanya cek kesehatan yang gratis, pengobatan juga gratis selama 15 hari pertama. Baik. Ini CKG-nya sudah berjalan. Kemudian, ini penting saya sampaikan. Apalagi untuk melindungi kesehatan mental, untuk pertama kalinya pemerintah melakukan pembatasan media sosial untuk anak usia di bawah 16 tahun. Ini satu paket juga. Kemudian pemerintah juga sedang mewajibkan makanan dan minuman cepat saji mencantumkan nutrisi level. Nanti ada Baik, Bang Hariko. ABCD. Agar gula, garam, dan lemak itu anak-anak nggak lagi cuci darah. Ya. Nah, ada program makan bergizi gratis ini untuk memenuhi gizi, Ya. tapi juga biar anak-anak itu terbiasa dengan makanan sehat, kemudian juga berdampak secara ekonomi. Nah, kita sekarang sedang mengevaluasi pohon yang bernama program makan bergizi gratis ini, Ya. karena yang lain-lain, cek kesehatan gratisnya, kemudian pembatasan akses media sosialnya sudah mulai berjalan dengan baik. komentar Anda dulu, Mas Riko, dengan siswa tadi terkait Ya, BG. terima kasih Mas Heranov. Ya. Mikaela ya. Mikaela. Namanya Mikaela, baru masuk sekolah, kemudian dapat makan bergizi gratis. Ditanya sama wartawan CNN, Mikaela kamu dapat MBG apa enggak? Dapat katanya. Oke. Habis apa enggak? Habis, alhamdulillah. Kita jadi senang ya, alhamdulillah Mikaela dapat makan bergizi gratis. Selain Mikaela juga banyak anak-anak siswa lain. Ya. Itu kalau mereka ditanya apakah habis apa tidak, bisa jadi jawabannya bermacam-macam. Oke. Ada yang tidak habis ikannya, ada yang tidak habis sayurnya. Inilah kekuatan dari makan bersama. Jadi makan bergizi gratis ini, anak-anak itu bareng-bareng makannya. Begitu dia melihat si Mikaela ini ikannya habis, sayurnya habis, dia juga terdorong untuk ikut menghabiskan sayurnya, ikut menghabiskan ikannya. Di hari pertama anak-anak kita ini masuk sekolah, mereka merasakan negara itu hadir, artinya negara terlibat dalam proses pembentukan mereka menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Makan bergizi gratis saat ini semakin tepat sasaran, semakin aman, dan semakin tertata dengan baik. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ibu dan bapak kepala daerah, baik yang di puskesmas, di sekolah, di posyandu. Kesuksesan dari program makan bergizi gratis ini adalah kesuksesan kita semua. Dan memang kita baru pertama kali menjalankan ini. Ya, Maroko itu sudah 60 tahun, Jepang sudah di atas 80 tahun, kita baru mulai dan sekarang sudah tertanam di semua pelaksana. Siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang korupsi akan ditindak secara tegas. Dan MBG sekarang semakin tepat sasaran. BGN disoroti karena anggarannya diefisiensikan begitu ya, ada dugaan kasus korupsi di situ. Bagaimana memastikan gizi siswa, Mas Riko? Fokus utamanya di angka kecukupan gizi yang sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Ini tidak boleh diutak-atik karena ini menentukan masa depan anak-anak Indonesia yang berada di perut ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia, termasuk ibu menyusui, balita. Ini sama sekali tidak dikurangi. Jadi saat ini betul-betul dipastikan yang mendapatkan program makan bergizi gratis ini adalah anak-anak kita yang memang belum mampu, kemudian yang mengalami kemiskinan ekstrim, kemudian yang berada di wilayah 3T. Ada 3 hal yang sangat diperbaiki hari ini. Pertama, data penerima manfaat itu dicek banget itu datanya, kemudian peraturan-peraturan itu diperiksa kembali, kemudian seluruh
seluruh SPPG juga diperiksa kembali, diaudit, dan berkat kritik dan saran dari banyak pihak, termasuk dialog-dialog yang di CNN ini, dari banyak pengamat yang diundang ke sini, kami banyak sekali mendapatkan masukan. Sekarang program makan bergizi gratis sudah lebih tertata dengan baik dan lebih aman dan lebih tepat sasaran. Anak Indonesia di tahun 2045 ketika dia di luar negeri ditanya sama orang, kamu dari mana? Dia bangga mengatakan, saya orang Indonesia. In aina jikta, begitu kan, kamu dari mana? Karena min Indonesia. Kenapa? Karena dia merasa sejak dalam kandungan ibunya sampai dia usia 18 tahun, dia mendapatkan makan bergizi gratis, dia mendapatkan cek kesehatan gratis, dia mendapatkan perlindungan internet, kemudian ketika dia ke minimarket, makanan-makanannya juga sudah dilabelkan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Ini program peradaban. Perjuang ini di demo hari ini. Saya pengen nonton dong bang. Supaya MBG nggak dihapus bang. MBG. Kalian dukung MBG ya? Ini yang ngerasain MBG nih. Ayo. Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan, semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Apa yang kita lihat hari ini seperti pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, penangkapan koruptor baik di pusat maupun di daerah, penegakan aturan oleh aparat penegak hukum, semua ini karena semangat yang selalu disampaikan oleh Presiden bahwa tidak ada negara maju tanpa pemerintahan yang bersih. Jadi Presiden selalu meminta kepada aparat penegak hukum agar tidak ragu-ragu untuk membela dan melindungi masyarakat Indonesia. Presiden selalu mengatakan kepada aparat penegak hukum, jangan ragu, jangan khawatir, tidak ada yang kebal aturan. Nah, hari ini kita sudah sama-sama melihat BGN telah melakukan efisiensi anggaran, bukan akan lagi, tetapi sudah melakukan. Saya pelajari sejarah. Tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Kemarin Prabowo mengatakan ada pergolakan batin sebenarnya. Orang kepercayaan, orang dekatnya, kemarin Prabowo mengatakan ada pergolakan batin sebenarnya. Terpaksa memecat 3 pimpinan BGN. Bang Hariko, tanggapan itu dulu Bang. Almarhum Pak Sumitro itu pernah berpesan, Prabowo, kalau suatu saat kau harus memilih, maka berpihaklah kepada masyarakat. Nah, masyarakat di sini siapa? Ibu hamil, ibu menyusui, balita, pelajar, santri, guru, tenaga kependidikan, peternak, nelayan, pekebun, UMKM. Ini kan sasaran dari program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo itu memegang teguh pesan dari almarhum ayahandanya, Profesor Dr. Sumitro. Prinsip Presiden Prabowo ini dalam mengambil keputusan. Presiden Prabowo itu pasti selalu membela rakyat ketimbang koruptor. Walaupun koruptor itu adalah orang dekatnya. Sekali lagi kami berterima kasih atas kritik-kritik dari Bang Rai, dari teman-teman mahasiswa, dan itu ikut memperbaiki program makan bergizi gratis. Kritik-kritik itu sangat bermanfaat untuk perbaikan. Pemerintah akan terus melakukan perbaikan, bukan hanya memperbaiki yang jelas-jelas salah, tetapi hal yang bagus pun harus terus ditingkatkan dan disempurnakan. Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional ini adalah evaluasi total, evaluasi menyeluruh selama 1,5 tahun ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Presiden mengatakan, saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada yang kebal aturan. Sejak awal pemerintahan, sejak 20 Oktober 2024, Presiden sudah menegaskan, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Saya ingin cerita sedikit, Mbak Tisa. Ya. Pada tahun 2015, pemberantasan korupsi pada program makan di sekolah di Korea Selatan itu justru menjadi titik awal yang memperbaiki dan menyempurnakan sistem makan di sekolah di Korea Selatan. Saat itu, mereka menemukan ribuan kasus penyimpangan, mulai dari kartel, monopoli tender, penggelembungan harga, markup bahan baku. Nah, hal yang sama sedang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi ketegasan
aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi pada program makan bergizi gratis di tahun 2026 ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis ini. Di apa yang kita lihat hari ini, pemberantasan korupsi dalam program MBG yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah bagian dari pelaksanaan visi dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kita ini masih di tahun-tahun awal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kita harus belajar dari negara-negara maju yang sudah 80 tahun, yang sudah 70 tahun menjalankan program makan bergizi gratis ini.